Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang telah kembali menyimak channel YouTube kami, sebuah saluran informasi yang secara khusus menghadirkan kisah-kisah Islami, sejarah perjuangan para ulama, serta jejak-jejak kehidupan para kekasih Allah yang penuh hikmah dan keteladanan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menelusuri sebuah kisah besar dari Tanah Banjar, kisah perjalanan hidup seorang ulama agung, yang namanya terus dikenang sepanjang masa. Beliau adalah Datuk Kalampayan, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Siapakah beliau sebenarnya? Bagaimanakah perjalanan hidupnya sejak masa kanak-kanak hingga tumbuh menjadi ulama besar? Dan apakah rahasia di balik keistiqomahan dan keikhlasan beliau, sehingga namanya masyhur dan harum sampai ke berbagai penjuru negeri? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan kali ini hingga akhir, dengan hati yang lapang dan penuh adab. Datuk Kalampayan adalah sebutan mulia bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar asal Banjar, Kalimantan Selatan, yang memiliki peran sangat penting dalam perkembangan dan pengamalan ajaran Islam di Tanah Banjar dan sekitarnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau lahir di Desa Loggabang, wilayah Astambul, Kabupaten Banjar, pada tanggal 13 Syafar tahun 1122 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 17 Maret tahun 1710 Masehi. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan kecerdasan, ketekunan, serta kecintaan yang mendalam terhadap ilmu agama. Diketahui, Datuk Kalampayan merupakan seorang ulama besar dalam bidang fikih dengan berpegang teguh pada mazhab Syafi'i. Selain dikenal dengan gelar Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga masyhur dengan sebutan Tuan Haji Besar, sebuah panggilan yang mencerminkan keluasan ilmu dan kewibawaan beliau di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, beliau juga mendapatkan julukan Anumerta dari Kesultanan Banjar sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian beliau. Sepanjang hidupnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah berhasil membina dan membimbing masyarakat Banjar agar mampu mengamalkan ajaran Islam secara benar, lurus, dan berlandaskan ilmu serta adab. Sebagai seorang waliullah, Datuk Kalampayan juga dikenal memiliki berbagai karomah kewalian, yang menjadi bukti kemuliaan beliau di sisi Allah, meskipun karomah tersebut tidak pernah beliau tampakkan dengan tujuan mencari kemasyhuran. Berikut ini adalah salah satu kisah yang diriwayatkan tentang karomah kewalian yang dimiliki oleh Datuk Kalampayan. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Beliau mengisahkan bahwa selama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengajar di Masjidil Haram, beliau tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang hadir sebagai muridnya. Semua yang datang untuk menuntut ilmu beliau layani dengan penuh keikhlasan, tanpa memandang asal-usul maupun golongan. Namun ternyata, tanpa disadari oleh beliau, ada seorang murid dari bangsa jin yang turut mengikuti kajian-kajian ilmu yang beliau sampaikan di Masjidil Haram tersebut. Hal ini baru diketahui oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika beliau bersama rombongan dalam perjalanan pulang dari Tanah Suci menuju Tanah Banjar. Kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba bergerak dengan cara yang tidak wajar, terombang-ambing di tengah lautan, seolah-olah dipermainkan oleh ombak yang datang silih berganti. Dalam keadaan tersebut, Datuk Kalampayan kemudian menghubungi guru beliau, Syekh Saman Al-Madani, melalui komunikasi batiniah. Melalui perantaraan tersebut, Syekh Saman Al-Madani memberitahukan bahwa ada salah seorang murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari kalangan bangsa jin, yang hendak ikut pulang ke Tanah Banjar. Nama jin tersebut adalah Badakut. Setelah berada di Banjar, ia kemudian dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Datuk Bedok. Demikianlah yang disampaikan oleh Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Menurut penuturan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, Datuk Bedok mengiringi Datuk Kalampayan pulang ke Banjar bersama dengan dua orang anaknya, yaitu Abdul Kohar dan Abdul Kohir. Datuk Bedok kemudian berjanji untuk menghadamkan diri kepada Datuk Kalampayan, serta menyatakan kesetiaannya untuk membantu menjaga dan mengamankan majelis-majelis ilmu yang dipimpin oleh Datuk Kalampayan, serta anak cucu beliau, hingga hari kiamat.
Setelah Datuk Kalampayan mengizinkan Datuk Bedok beserta anak-anaknya untuk ikut ke Tanah Banjar, keadaan laut pun berubah secara drastis. Ombak yang sebelumnya bergelora menjadi tenang, dan kapal dapat kembali berlayar dengan nyaman tanpa hambatan. Bahkan, diceritakan bahwa kapal tersebut melaju lebih cepat dari biasanya, sehingga waktu perjalanan yang ditempuh menjadi jauh lebih singkat. Mungkin Datuk Bedok dan anak beliaulah yang mendorong kapal waktu itu, ujar Kiai Haji Syaifuddin Zuhri sembari tersenyum. Setelah wafatnya Datuk Kalampayan, Datuk Bedok tetap menetap di Tanah Banjar. Ia terus menjalankan janjinya dengan membantu pengamanan majelis-majelis ilmu yang diasuh oleh anak cucu Datuk Kalampayan. Sementara itu, anak-anak Datuk Bedok kembali ke Tanah Suci, meskipun pada waktu-waktu tertentu mereka juga datang untuk turut membantu. Sebagian masyarakat meyakini bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang dikenal sebagai Datuk Kalampayan, juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai karomah kewalian. Karomah-karomah tersebut tidak pernah beliau jadikan sebagai kebanggaan, melainkan hadir sebagai bentuk kemuliaan dari Allah bagi hambanya yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk agama. Kisah ini dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Maulana Al-Kelayani. Beliau menuturkan bahwa Datuk Kalampayan telah menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah selama kurang lebih 30 tahun. Dalam masa yang panjang tersebut, keilmuan beliau telah diakui oleh banyak ulama besar, baik dari kalangan Nusantara maupun dari berbagai penjuru dunia Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, pada suatu waktu jeda istirahat mengajar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menceritakan kepada para murid dan sahabatnya tentang berbagai jenis buah-buahan yang tumbuh di Tanah Banjar. Beliau menggambarkan rasa, aroma, serta kelezatan buah-buahan tersebut dengan bahasa yang sederhana, namun membuat siapapun yang mendengarnya merasa tertarik. Mendengar cerita itu, para murid beliau pun timbul rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencicipi buah-buahan dari Banjar tersebut. Padahal pada saat itu, bukanlah musim buah durian. Namun secara tiba-tiba, Datuk Kalampayan mengulurkan tangannya ke arah belakang, dan dengan izin Allah, muncullah satu buah durian yang telah masak sempurna di genggaman tangannya. Aroma durian tersebut sangat harum dan semerbak, seakan baru saja dipetik dari pohonnya. Kemudian, buah durian itu disantap bersama oleh Datuk Kalampayan dan para sahabat serta murid-murid beliau, sebagai bentuk kebersamaan dan keberkahan majelis ilmu. Pada kisah yang lainnya, di masa penjajahan Belanda, Datuk Kalampayan juga pernah memperlihatkan karomahnya. Dikisahkan bahwa beliau menggoreskan tongkatnya di sebuah jalur irigasi. Dengan izin Allah, dari goresan tersebut kemudian mengalirlah air yang membentuk sungai-sungai kecil. Sungai tersebut kemudian dikenal dengan nama Sungai Tuan. Penamaan ini diberikan karena orang-orang Belanda saat itu memberi gelar kepada Datuk Kalampayan dengan sebutan Tuan Haji Besar, sebagai bentuk pengakuan atas kewibawaan dan pengaruh beliau. Dalam sebuah riwayat lainnya disebutkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pernah bertemu dengan Datuk Sanggul di Mekah. Pada waktu itu, Datuk Sanggul diketahui memiliki karomah mampu pulang pergi dari Mekah ke Kalimantan dalam satu hari yang sama. Namun karomah semacam ini ternyata tidak hanya dimiliki oleh Datuk Sanggul semata. Datuk Kalampayan pun diriwayatkan pernah melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang sangat singkat, sebagaimana yang dilakukan oleh Datuk Sanggul. Kisah ini diceritakan oleh seorang warga Martapura bernama Haji Baihaqi, ketika beliau berkunjung ke kediaman Guru Haji Anang Armawan. Dalam kesempatan tersebut, Haji Baihaqi mengaku bahwa dirinya pernah ditunjukkan oleh ayahnya sebuah munggun, atau gundukan tanah, yang diakini sebagai saksi karomah dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Diceritakan bahwa pada waktu itu, Datuk Kalampayan memiliki keperluan untuk segera menuju ke daerah Kalampayan. Padahal, jarak antara desa Dalam Pagar, tempat kediaman beliau, dengan desa Kalampayan sangatlah jauh, mencapai berkilo-kilometer. Dalam kondisi tersebut, dengan izin Allah, Datuk Kalampayan pun mengeluarkan karomahnya, yakni melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam waktu yang amat singkat. Dari gundukan tanah tersebut, Datuk Kalampayan dikisahkan tiba-tiba menghilang, dan dalam sekejap telah sampai di Kalampayan. Setelah melihat gundukan tanah itu, Haji Baihaqi bersama ayahnya kemudian mampir sejenak ke rumah Tuan Guru Haji Anang Syaroni Arif di Kampung Melayu Martapura.
Guru Anang kemudian memberikan komentar. Tidak semua orang mengetahui gundukan tanah itu. Hanya orang-orang yang pernah menuntut ilmu di Mekah pada zaman dahulu saja yang mengetahuinya. Jelas Haji Baihaqi menirukan ucapan Guru Anang. Pada waktu itu, Haji Baihaqi bersama Guru Anang Armawan sebenarnya berencana untuk menapaktilasi kembali sejarah karomah Datu Kalampayan tersebut. Namun sayangnya, niat itu tidak sempat terlaksana, karena salah satu di antara mereka telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang tidak mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar yang keilmuannya diakui hingga ke tingkat internasional. Beliau bukan hanya dikenal di Tanah Banjar, tetapi juga masyhur di berbagai wilayah Nusantara, bahkan hingga ke pusat-pusat keilmuan Islam dunia. Ilmunya yang luas, akhlaknya yang luhur, serta keistiqomahannya dalam membela kebenaran menjadikan nama beliau harum dan dikenang sepanjang masa. Di antara sekian banyak kisah tentang keutamaan beliau, terdapat sebuah kisah menarik mengenai karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Datu Kalampayan. Kisah ini kerap diceritakan sebagai bukti kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang ikhlas. Salah satu cerita tentang karomah Syekh Arsyad terjadi ketika beliau melakukan perjalanan ke Batavia. Pada waktu itu, beliau berangkat dengan tujuan untuk membetulkan arah kiblat beberapa masjid, agar pelaksanaan ibadah kaum muslimin dapat berjalan sesuai dengan tuntunan yang benar. Di Batavia, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membetulkan arah kiblat di beberapa masjid penting, di antaranya Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Namun, upaya pembetulan arah kiblat tersebut ternyata menimbulkan kontroversi di kalangan sebagian pemuka masyarakat dan pemimpin kaum muslimin pada masa itu. Sebagian dari mereka merasa keberatan, bahkan meragukan keilmuan Syekh Arsyad. Situasi tersebut kemudian sampai ke telinga Gubernur Belanda yang berkuasa saat itu. Dengan maksud tertentu, Gubernur Belanda memanggil Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak hanya sekedar memanggil, tetapi juga berniat untuk mempermalukan beliau di hadapan orang banyak, dengan harapan dapat menjatuhkan wibawa dan pengaruh beliau. Dalam pertemuan itu, Gubernur Belanda mengajukan sebuah pertanyaan yang dianggap sulit dan bersifat menjebak. Sambil memegang sebuah buah kelapa di tangannya, sang gubernur bertanya, "Apakah yang ada di dalam buah kelapa ini?" Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan tenang dan penuh keyakinan kemudian menjawab pertanyaan tersebut. "Isi buah kelapa itu adalah air dan seekor ikan," jawab Syekh Arsyad Al-Banjari. Mendengar jawaban yang terdengar ganjil dan tidak masuk akal itu, para hadirin yang hadir pun sontak tertawa. Sebagian dari mereka menertawakan dan mengolok-olok Syekh Arsyad, karena menganggap jawaban tersebut mustahil dan tidak sesuai dengan logika. Suasana saat itu dipenuhi gelak tawa dan ejekan, seolah-olah mereka merasa telah berhasil merendahkan seorang ulama besar. Namun, tidak lama kemudian, suasana berubah secara drastis. Ketika buah kelapa yang dipegang oleh sang gubernur itu dibelah, semua hadirin terdiam dan tercengang. Dari dalam kelapa tersebut mengucur air, dan yang lebih mengejutkan, di dalamnya benar-benar terdapat seekor ikan yang masih hidup. Tawa yang sebelumnya menggema seketika lenyap. Para hadirin yang semula mengejek berubah menjadi terdiam, takjub, dan dipenuhi rasa kagum. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, sebuah karomah yang diberikan Allah kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sejak saat itu, wibawa dan kemuliaan Syekh Arsyad semakin diakui. Dan kisah ini pun terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai salah satu bukti kebesaran Allah melalui hambanya yang soleh. Ketika berada di Batavia, nama besar Datu Kalampayan dengan cepat tersebar luas. Keilmuan, kewibawaan, serta keteguhan beliau dalam membetulkan arah kiblat masjid-masjid, membuat banyak orang membicarakan sosoknya. Ketenaran tersebut bukan hanya sampai ke telinga masyarakat Muslim, tetapi juga terdengar hingga ke telinga para penjajah Belanda yang saat itu berkuasa. Mendengar pengaruh besar Datu Kalampayan di tengah umat, para penjajah Belanda kemudian mengadakan sebuah pertemuan resmi. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengundang para tokoh masyarakat dan pemuka agama, termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Namun di balik undangan itu, rupanya telah tersusun sebuah rencana untuk mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Dalam pertemuan itu,
Datu Kalampayan diajukan sebuah pertanyaan yang sama sekali tidak rasional dan tidak berkaitan dengan ilmu. Beliau ditanyai tentang apa isi yang terdapat di dalam sebuah buah kelapa yang diletakkan tepat di hadapannya. Pertanyaan ini sengaja dilontarkan untuk menjebak dan merendahkan martabat beliau sebagai seorang ulama besar. Dengan penuh ketenangan dan keyakinan, Datu Kalampayan Martapura pun menjawab pertanyaan tersebut dengan tegas. Beliau menyampaikan bahwa di dalam buah kelapa itu terdapat air, dan di dalam air tersebut juga terdapat seekor ikan. Mendengar jawaban itu, para hadirin yang hadir pada saat itu pun tertawa. Mereka menganggap jawaban yang disampaikan oleh Datu Kalampayan tidak masuk akal dan bertentangan dengan logika. Sebagian dari mereka bahkan menertawakan beliau, seolah-olah merasa telah berhasil mempermalukan seorang ulama besar. Namun keadaan berubah seketika ketika buah kelapa itu benar-benar dibelah. Dari dalamnya memancarlah air kelapa, dan yang lebih mengejutkan, tampak seekor ikan yang masih hidup di dalamnya. Seketika suasana yang semula dipenuhi tawa berubah menjadi hening. Para hadirin terdiam, tak mampu berkata-kata, dan hati mereka dipenuhi rasa kagum atas apa yang mereka saksikan. Peristiwa tersebut menjadi bukti nyata akan pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya yang ikhlas dan istiqomah. Pertanyaan yang diajukan kepada Datu Kalampayan sejatinya berasal dari orang-orang yang tidak sepaham dengan beliau. Tujuan mereka tidak lain hanyalah untuk memojokkan, merendahkan, dan memberi malu kepada seorang ulama besar dari Kalimantan Selatan, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Namun dengan izin Allah, rencana tersebut justru berbalik menjadi pengakuan atas kemuliaan dan karomah yang dimiliki oleh beliau. Suatu hari, Datu Kalampayan, atau yang dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sedang berada dalam perjalanan pulang menuju Kalimantan Selatan, setelah sebelumnya menuntut ilmu dalam waktu yang lama di Tanah Suci Makkah. Perjalanan tersebut ditempuh melalui jalur laut, dan pada saat itu Datu Kalampayan menumpang sebuah kapal milik bangsa Belanda. Di tengah pelayaran, saat kapal membelah perairan Laut Jawa yang luas, kapten kapal Belanda tampak memperhatikan sosok Datu Kalampayan dengan penuh rasa ingin tahu. Ia pun kemudian menyapa dan mengajukan sebuah pertanyaan kepada beliau. "Wahai Tuan Haji Besar, berapakah kedalaman Laut Jawa ini?" tanya sang kapten kapal. Pada masa itu, panggilan Haji Besar merupakan sebuah gelar kehormatan. Gelar tersebut biasa diberikan kepada seorang tuan guru atau ulama yang telah menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu dalam waktu yang lama di Tanah Suci Makkah. Oleh karena itulah, Datu Kalampayan dikenal dan dihormati dengan sebutan Tuan Haji Besar. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Datu Kalampayan terlebih dahulu memandangi hamparan air Laut Jawa yang terhampar luas di hadapannya. Beliau memperhatikan warna dan keadaan air laut dengan penuh ketenangan. Setelah itu, barulah beliau menyampaikan jawabannya dengan penuh keyakinan. "Kedalaman air laut ini adalah 200 meter. Jawab Datu Kalampayan dengan tenang dan yakin. Mendengar jawaban tersebut, kapten kapal Belanda tidak serta-merta mempercayainya. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengukur kedalaman laut menggunakan alat ukur berupa meteran panjang, demi memastikan kebenaran jawaban tersebut. Setelah dilakukan pengukuran, hasilnya pun membuat mereka terkejut. Ternyata kedalaman Laut Jawa di titik tersebut benar-benar 200 meter, tidak kurang dan tidak lebih sedikit pun. Menyaksikan hal itu, kapten kapal Belanda menggelengkan kepalanya dengan penuh kekaguman. Ia kemudian memuji Datu Kalampayan seraya berkata, "Wahai Tuan Haji Besar, Anda adalah orang yang sungguh hebat." Rasa penasaran sang kapten pun belum hilang. Ia kembali bertanya, "Dari mana Tuan mengetahui bahwa kedalaman Laut Jawa ini adalah 200 meter?" Dengan penuh ketenangan, Datu Kalampayan pun menjelaskan, "Saya mengetahuinya dari warna air laut. Apabila air laut tampak putih kebiru-biruan, maka kedalamannya sekitar 200 meter, sebagaimana Laut Jawa ini. Apabila warnanya lebih kebiru-biruan, maka kedalamannya mencapai 2000 meter. Dan apabila air laut tampak biru pekat, maka kedalamannya lebih dari 2000 meter. Jawab Datu Kalampayan dengan jelas dan sederhana. "Maka benar sekali apa yang Tuan sampaikan," ucap Kapten Belanda dengan penuh kekaguman, mengakui kecerdasan dan keluasan pengetahuan yang dimiliki oleh Datu Kalampayan.
Kampung Sungai Tuan merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Banjar. Kampung ini tidak hanya dikenal karena letak geografisnya, tetapi juga karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan aktivitas dan perjuangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, khususnya dalam upaya beliau membuat dan mengatur sistem irigasi bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana telah dikenal luas, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sering disebut dengan gelar Tuan Haji Besar. Gelar ini diberikan oleh Gubernur Belanda di Batavia sebagai bentuk pengakuan atas kecerdasan, keluasan ilmu, serta kewibawaan Datuk Kalampayan dalam berbagai bidang keilmuan, baik agama maupun pengetahuan umum. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang juga dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan Martapura, suatu ketika beliau melakukan pekerjaan besar demi kemaslahatan masyarakat. Pada saat itu, beliau sedang berupaya membuat saluran irigasi untuk mengalirkan air yang tergenang, agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk sekitar. Dengan izin dan kuasa Allah, Datuk Kalampayan kemudian menggoreskan tongkat beliau ke tanah, memanjang sejauh kurang lebih 8 km. Dari goresan tongkat tersebut, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlahan terbentuk aliran air yang kemudian menjadi sebuah anak sungai, yang hingga kini masih memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena aliran sungai tersebut berasal dari goresan tongkat Datuk Kalampayan, maka kampung yang berada di sekitar sungai itu kemudian dinamakan Kampung Sungai Tuan. Penamaan ini disesuaikan dengan julukan Datuk Kalampayan, yaitu Tuan Haji Besar, sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan jasa beliau. Menurut beberapa sumber yang berkembang di masyarakat, mayoritas penduduk Kampung Sungai Tuan hingga kini masih merupakan keturunan Datuk Kalampayan, dari salah satu istri beliau yang bernama Tuan Palung. Kampung Sungai Tuan dikenal luas sebagai daerah yang memiliki tanah yang subur, kehidupan masyarakat yang makmur, serta perhatian yang besar terhadap sarana ibadah dan lembaga pendidikan. Masjid, langgar, dan tempat-tempat belajar agama tumbuh dan berkembang, menjadi bukti kuatnya nilai keislaman yang diwariskan oleh Datuk Kalampayan kepada generasi penerus. Selain itu, Kampung Sungai Tuan juga pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah tingkat 2 Banjar sebagai kampung teladan, sebuah pengakuan atas kemajuan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain kisah-kisah karomah yang melekat pada diri beliau, terdapat pula rangkaian kisah perjalanan hidup Datuk Kalampayan yang syarat dengan hikmah dan pelajaran. Perjalanan hidup ini memperlihatkan bagaimana seorang ulama besar menjalani hari-harinya dengan kesabaran, keteguhan iman, dan keikhlasan dalam mengabdi kepada agama serta umat. Berikut ini telah kami rangkum beberapa kisah penting dari kehidupan Datuk Kalampayan, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sebagai penutup perjalanan panjang hidup beliau di dunia. Menjelang wafatnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sempat mengalami sakit yang dikenal oleh masyarakat sebagai sakit kipa, yakni kondisi di mana bagian tubuh sebelah kiri beliau tidak lagi berdaya. Sakit ini beliau alami sejak tanggal 29 Jumadil akhir tahun 1225 Hijriah. Beliau menjalani masa sakit tersebut dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, hingga akhirnya wafat pada tanggal 6 Syawal tahun 1227 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 13 Oktober tahun 1812 Masehi. Sebelum berpulang ke rahmat Allah, Datuk Kalampayan sempat menyampaikan wasiat kepada keluarga beliau. Wasiat tersebut disampaikan dengan penuh ketenangan dan kesadaran, sebagai bentuk persiapan seorang hamba yang siap kembali menghadap Rabb-Nya. Beliau berwasiat, apabila wafat pada musim kemarau, maka beliau ingin dimakamkan di Karangtengah, dekat dengan makam istri dan menantu beliau. Namun apabila beliau wafat pada musim hujan atau dalam keadaan banjir, maka beliau meminta untuk dimakamkan di Kalampayan. Pada malam Selasa, 6 Syawal tahun 1227 Hijriah, hujan turun dengan sangat deras. Air sungai meluap dan menyebabkan banjir di jalur-jalur menuju Kalampayan. Dengan kehendak Allah, kondisi tersebut justru memungkinkan jasad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk diantarkan menuju Kalampayan dengan menggunakan perahu, sebagaimana wasiat beliau sebelumnya. Di daerah Karangtengah sendiri, terdapat makam istri beliau, anak beliau, serta beberapa menantu beliau. Di antara menantu beliau yang dikenal luas adalah Syekh Abdul Wahab Bugis. Syekh Abdul Wahab Bugis merupakan seorang sahabat dekat Datuk Kalampayan, yang kemudian menjadi menantu beliau setelah menikah dengan putri beliau yang bernama Syarifah. Pada hari wafatnya Datuk Kalampayan, suasana kerajaan Banjar diliputi kesedihan yang mendalam. Awan mendung seolah menutupi kecerahan negeri, menandai kepergian seorang ulama besar.
Sultan Sulaiman Al-Mu'tamidillah merasa sangat berduka, karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah sosok yang memiliki peran penting dalam kerajaan, terutama sebagai rujukan utama dalam berbagai persoalan agama. Dalam sebuah pembacaan manakib Datu Kalampayan, Tuan Guru Mulkani menceritakan sebuah kisah penting. Beliau menyampaikan bahwa ada seorang ilmuwan dari Mesir yang meneliti tentang Datu Kalampayan, dan ia bernama Dr. Usamah. Dalam penelitian Dr. Usamah tersebut, disebutkan bahwa setidaknya terdapat sekitar 200 ulama dan aulia yang namanya tercantum dalam kitab Syajaratul Arsyadiyah, yang dikenal sebagai kitab manakib Datu Kalampayan. Catatan ini ditulis sekitar 100 tahun yang lalu, dan itu pun belum mewakili keseluruhan, karena masih banyak ulama dan aulia yang lahir setelahnya, yang tidak tercatat dalam kitab tersebut. Kitab Risalah Syajaratul Arsyadiyah sendiri ditulis pada tahun 1349 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1930 Masehi. Dan selesai ditulis pada tahun 1350 Hijriah, atau tahun 1931 Masehi. Namun kitab ini baru diterbitkan secara resmi pada tahun 1937 Masehi di Singapura. Risalah Syajaratul Arsyadiyah merupakan karya tulis Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, yang dikenal sebagai Mufti Kerajaan Indragiri. Beliau adalah buyut dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal sebagai Datu Kalampayan Martapura. Banyaknya keturunan Datu Kalampayan yang soleh dan alim, hingga hari ini menjadi salah satu tanda kemuliaan yang diberikan Allah kepada beliau. Karomah ini tidak hanya dirasakan pada masa lalu, tetapi juga nyata dan terus disaksikan hingga masa sekarang, melalui keberkahan ilmu dan keturunan beliau. Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tercatat memiliki 30 orang anak di Tanah Banjar. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya memegang jabatan tinggi dalam bidang keagamaan di Kerajaan Banjar. Di antaranya, 2 orang menjabat sebagai Qodhi, 3 orang sebagai Khalifah, dan 2 orang lainnya sebagai Mufti. Suatu ketika, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal sebagai Datu Kalampayan, beliau hendak berangkat menuju kampung Tatakan bersama beberapa murid beliau dengan menaiki sebuah perahu. Perjalanan tersebut bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan perjalanan penuh makna untuk menemui seorang sahabat karib beliau, yang bernama Ahmad Sirajul Huda, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Datu Sanggul. Sesampainya di kampung Tatakan, hari telah beranjak senja. Cahaya matahari mulai meredup, dan suasana kampung terasa hening serta penuh ketenangan. Rombongan Datu Kalampayan kemudian disambut oleh para tetua kampung, dan diantarkan menuju rumah Datu Sanggul dengan penuh penghormatan. Di tempat lain, sebelum senja benar-benar turun, Datu Sanggul tengah berkumpul bersama keluarga beliau. Dalam suasana yang tenang dan penuh kesadaran, beliau menyampaikan sebuah wasiat terakhir. Beliau berpesan, apabila kelak dirinya menutup usia, maka orang yang beliau kehendaki untuk memandikan jenazahnya adalah saudaranya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau menyebutkan bahwa Datu Kalampayan berada di kampung dalam pagar Martapura, seakan mengetahui bahwa sahabatnya itu akan datang pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Singkat cerita, setelah Datu Sanggul wafat, keluarga beliau pun bersiap-siap untuk berangkat menuju dalam pagar. Tujuan mereka adalah menyampaikan wasiat terakhir tersebut kepada Datu Kalampayan, agar wasiat Datu Sanggul dapat dilaksanakan sebagaimana yang beliau kehendaki. Namun, sebelum rombongan keluarga itu sempat berangkat, tiba-tiba terdengar kabar yang mengejutkan. Di depan pintu rumah Datu Sanggul, telah datang rombongan Datu Kalampayan. Kedatangan itu terjadi tepat waktu, yang seolah telah diatur dengan sempurna oleh kehendak Allah. Semua orang yang hadir saat itu terdiam dalam rasa takjub. Mereka menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta karomah yang diberikan kepada kedua kekasihnya. Tanpa harus ada perjalanan jauh untuk menyampaikan wasiat, Allah mudahkan segala urusan, sehingga wasiat Datu Sanggul dapat terlaksana dengan sempurna. Datu Kalampayan tidak hanya memandikan jenazah sahabatnya itu, tetapi juga telah menyiapkan berbagai keperluan. Beliau membawa beras, lauk pauk, serta kebutuhan lainnya, yang digunakan untuk keperluan wafatnya Datu Sanggul. Dengan penuh penghormatan dan doa, Datu Sanggul kemudian dimakamkan di kampung Tatakan, hulu sungai, diiringi rasa haru dan kehidmatan dari keluarga serta masyarakat sekitar.
Datu Kalampayan memiliki harisma yang sangat kuat di lingkungan Kesultanan Banjar. Kewibawaan beliau tidak hanya dirasakan oleh masyarakat awam, tetapi juga diakui dan dihormati oleh para sultan Banjar terdahulu. Para sultan memandang Datu Kalampayan bukan sekedar sebagai ulama, melainkan sebagai penuntun ruhani, tempat bertanya dalam perkara agama, dan rujukan dalam mengambil keputusan penting. Saking besarnya rasa hormat itu, para sultan Banjar bahkan berpesan agar anak cucu kesultanan senantiasa taat dan patuh kepada Datu Kalampayan. Tidak hanya itu, hubungan antara ulama dan penguasa tersebut juga diperkuat dengan ikatan kekeluargaan, hingga salah seorang putri bangsawan Banjar dinikahkan dengan Datu Kalampayan, sebagai bentuk penghormatan dan kepercayaan yang sangat tinggi. Dalam kisah lain diceritakan, salah seorang sultan Banjar pada zaman dahulu, ketika beliau berada di penghujung usia dan merasakan tanda-tanda akan berpulang ke hadirat Allah, menyampaikan sebuah wasiat penting kepada anak cucunya. Dengan suara yang syarat makna, sultan tersebut berkata, "Syekh Muhammad Arsyad adalah sahabatku, dan sekaligus guruku. Maka aku wasiatkan kepada anak cucuku, turun-temurun, janganlah sekali-kali durhaka kepadanya, dan kepada anak zuriatnya. Barang siapa yang durhaka kepadanya, maka tidaklah ia akan selamat." Wasiat ini menjadi bukti, betapa tingginya kedudukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di mata Kesultanan Banjar. Pesan tersebut bukan hanya nasihat pribadi, melainkan amanah yang diwariskan lintas generasi, sebagai penanda kuatnya ikatan batin antara ulama dan umaro di tanah Banjar. Hubungan yang mulia ini semakin diperteguh dengan ikatan pernikahan. Datu Kalampayan dinikahkan dengan Ratu Aminah, putri bangsawan Banjar, yang merupakan binti Pangeran Toha, bin Sultan Tahmidillah. Ikatan ini bukan sekedar pernikahan biasa, melainkan simbol persatuan antara ilmu, akhlak, dan kepemimpinan, yang kelak menjadi cahaya bagi masyarakat Banjar. Tuan Kohdok memiliki nama asli Muhammad Hasan Asy'ari. Beliau dikenal sebagai seorang saudagar kaya dari etnis Cina yang menetap di Kalimantan Selatan, dan dengan hidayah Allah, beliau kemudian memeluk agama Islam. Keislaman Tuan Kohdok bukan hanya membawa perubahan pada dirinya, tetapi juga menjadi jalan lahirnya generasi ulama besar di tanah Banjar. Anak beliau yang bernama Go Huat Nio, yang setelah masuk Islam dikenal dengan sebutan Tuan Guat, kemudian dinikahkan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang masyhur dengan gelar Datu Kalampayan Martapura. Dengan pernikahan ini, maka Tuan Kohdok pun menjadi mertua dari Datu Kalampayan. Awal pertemuan Datu Kalampayan dan Tuan Kohdok bermula dari sebuah ujian. Pada suatu waktu, anak dari Tuan Kohdok mengalami sakit yang cukup berat. Dalam kebingungan dan harapan, Tuan Kohdok kemudian meminta pertolongan kepada Datu Kalampayan untuk mendoakan dan mengobati sang anak. Dengan izin dan pertolongan Allah, setelah didoakan oleh Datu Kalampayan, anak tersebut pun sembuh. Sebagai bentuk rasa syukur, kepercayaan, dan kemuliaan hubungan yang terjalin, maka dikawinkanlah Go Huat Nio, Tuan Guat, dengan Datu Kalampayan. Dari pernikahan Datu Kalampayan dan Tuan Guat ini, lahirlah 6 orang anak. 3 diantaranya kemudian tumbuh menjadi ulama besar, yaitu Khalifah Hasanuddin, Khalifah Zainuddin, dan Mufti Haji Jamaluddin. Mufti Haji Jamaluddin selanjutnya menurunkan banyak keturunan yang soleh lagi alim. Salah satu diantaranya adalah Qodhi Syekh Haji Abdus Somad yang masyhur di wilayah Bakumpai atau Marabahan. Menurut riwayat, Tuan Kohdok memiliki 3 orang anak, yaitu Gihiat Nio, Go Huat Nio, Tuan Guat, dan Abdul Muthalib. Dari jalur keturunan inilah, cahaya keilmuan dan dakwah terus menyebar di tanah Banjar. Setelah puluhan tahun menimba ilmu di tanah suci Makkah, tibalah waktunya Datu Kalampayan kembali ke tanah kelahiran beliau di Kalimantan Selatan. Namun sebelum pulang ke Banjar, beliau terlebih dahulu singgah di Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta. Kedatangan Datu Kalampayan bersama para sahabatnya disambut dengan penuh kegembiraan oleh para ulama dan masyarakat Batavia. Menurut riwayat, beliau tinggal di Batavia selama kurang lebih 60 hari. Selama berada di Batavia, Datu Kalampayan tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga menjalankan amanah keilmuan. Beliau membetulkan arah kiblat beberapa masjid yang diketahui kurang tepat. Setidaknya ada 3 masjid besar yang beliau luruskan kiblatnya, yaitu Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang,
dan Masjid Pekojan. Datu Kalampayan adalah ulama besar dari Kalimantan Selatan yang menuntut ilmu di Makkah selama lebih dari 30 tahun. Selama menimba ilmu di Tanah Suci, beliau bersahabat erat dengan para ulama besar dari berbagai daerah Nusantara. Di antaranya adalah Syekh Abdul Wahab Bugis dari Makassar, Syekh Abdul Somad dari Palembang, dan Syekh Abdul Rahman Misri dari Batavia. Selain menguasai ilmu fikih, Datu Kalampayan juga seorang ahli tasawuf. Beliau dengan penuh hikmah mengembangkan tarekat Samaniyah di Tanah Banjar. Pada masa itu pula, muncul seorang ulama bernama Syekh Abdul Hamid Abulung dengan ajaran Wahdatul Wujud. Ajaran ini, dalam praktiknya, menimbulkan kebingungan dan perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat awam. Seiring berjalannya waktu, persoalan ini sampai ke telinga Sultan Banjar, yang kemudian meminta nasihat kepada Datu Kalampayan Martapura. Datu Kalampayan dengan penuh kebijaksanaan menyarankan kepada Sultan, ajaklah ia bermusyawarah dan berunding. Bila belum berhasil, maka tolaklah ajarannya dengan cara yang bijaksana. Dan bila tetap tidak dapat diselesaikan, maka Sultan hendaknya mempertimbangkan hal ini dengan sangat seksama. Sultan Banjar menjalankan saran tersebut, namun hasilnya tidak menemukan titik temu. Akhirnya, Sultan mengambil keputusan sendiri untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Syekh Abdul Hamid, karena ajarannya dianggap membahayakan masyarakat. Perlu ditegaskan, keputusan hukuman tersebut bukanlah keputusan dari Datu Kalampayan. Syekh Abdul Hamid kemudian dihukum dan dimakamkan di kampung Abulung Martapura. Menurut riwayat, saat hukuman dijalankan, darah yang keluar disebut-sebut mengucapkan kalimat tauhid. Yang perlu dipahami adalah, banyak anggapan keliru yang menyatakan bahwa hukuman tersebut berasal dari keputusan Datu Kalampayan. Padahal, beliau sejak awal menghendaki penyelesaian yang penuh kebijaksanaan, bukan kekerasan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datu Kalampayan Martapura, beliau adalah sosok ulama yang mengabdikan hidupnya untuk umat. Beliau berdakwah, mengajar, mendidik, menasihati penguasa, menulis kitab, merintis pendidikan pesantren, membangun kampung, serta membuka lahan pertanian. Semua itu beliau lakukan dengan penuh keikhlasan selama kurang lebih 40 tahun. Karena keikhlasan itulah, kebermanfaatan perjuangan beliau menyebar luas, laksana cahaya matahari yang menerangi alam. Seorang ulama besar, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatoni, beliau bahkan menjuluki Datu Kalampayan sebagai sang matahari Islam. Julukan ini adalah buah dari keikhlasan beliau dalam berjuang tanpa mengharapkan imbalan dunia. Datu Kalampayan tercatat belajar selama kurang lebih 58 tahun, termasuk sejak usia 7 tahun yang diasuh di lingkungan kerajaan Banjar, serta masa belajar di Makkah dan Madinah. Beliau kemudian mengajar dan mengembangkan ilmu selama sekitar 40 tahun. Dengan demikian, Datu Kalampayan adalah pahlawan sejati dalam menegakkan dan menyebarkan agama. Anak cucu beliau pun banyak yang mewarisi semangat juang dan keikhlasan tersebut. Di antara mereka adalah Qodhi Abu Suud, Khalifah Zainuddin, Qodhi Haji Muhammad Said Jazuli Nambau, Mufti Abdul Jalil, Mufti Haji Muhammad Arsyad Pagatan, dan masih banyak lagi. Pada malam Kamis, 26 Januari 2022 yang lalu, Tuan Guru Bahit mengisi tausiah di Majelis Taklim As-Sofa, yang berlokasi di Kandangan Hulu Sungai Selatan. Dalam tausiahnya malam itu, Tuan Guru Bahit menyampaikan berbagai nasihat keagamaan, sekaligus menyelipkan kisah tentang seorang ulama besar kebanggaan Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan gelar Datu Kalampayan Martapura. Tuan Guru Bahit menegaskan, bahwa sebagai warga Kalimantan Selatan, sudah sepatutnya kita merasa bangga dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena telah dianugerahi sosok ulama sebesar Datu Kalampayan. Menurut beliau, hingga hari ini, belum ada tokoh yang mampu menandingi kebesaran dan pengaruh keilmuan Datu Kalampayan, khususnya dalam membina umat di Tanah Banjar. Lebih lanjut, Tuan Guru Bahit menyampaikan bahwa Datu Kalampayan bukan hanya tokoh besar di Kalimantan Selatan, melainkan sudah menjadi tokoh besar Indonesia, bahkan dikenal di dunia internasional. Salah satu bukti nyata kebesaran beliau adalah karya-karya ilmiahnya yang monumental, terutama Kitab Sabil Al-Muhtadin. Kitab Sabil Al-Muhtadin, menurut Guru Bahit,
adalah karya besar yang hingga kini belum ada tandingannya. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam fikih mazhab Syafi'i, khususnya di wilayah Nusantara. Namun, dengan nada prihatin, Tuan Guru Bahit menyampaikan bahwa kitab Sabilal Muhtadin kini mulai jarang dibaca dan dipelajari oleh masyarakat Kalimantan Selatan sendiri. Padahal, isi kitab tersebut sangat luar biasa, karena memuat pedoman hidup umat Islam, mulai dari tata cara sholat, ibadah sehari-hari, hingga berbagai persoalan fikih penting lainnya. Seharusnya, kata Tuan Guru Bahit, kitab Sabilal Muhtadin terus dihidupkan, dibaca, dikaji, dan dimasyarakatkan. Terutama di Kalimantan Selatan, sebagai bentuk penghormatan dan rasa ingat kita terhadap karya besar putra daerah sendiri, yakni Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Bahkan, menurut penuturan Tuan Guru Bahit, kitab Sabilal Muhtadin pernah diajarkan di Masjidil Haram pada masanya. Selain itu, kitab ini juga dibaca dan dikaji di berbagai negara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina Selatan, hingga Thailand. Beliau pun mempertanyakan, mengapa justru di Kalimantan Selatan pengajian kitab Sabilal Muhtadin sangat jarang diadakan? Mengapa jarang ada masjid, musola, panitia pengajian, atau masyarakat yang meminta kepada para tuan guru untuk membacakan kitab tersebut? Tuan Guru Bahit juga mengingatkan, bahwa karya Datuk Kalampayan bukan hanya Sabilal Muhtadin. Masih banyak kitab lain, salah satunya Tuhfatur Roghibin, yang membahas tentang akidah dan keimanan kepada Allah, sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi adalah salah seorang guru utama Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan belajar kepada beliau ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Syekh Sulaiman Al-Qurdi bergelar Syekhul Islam Imamul Haramain, dan beliau juga dikenal sebagai penulis kitab Hawasyil Madaniyah. Dalam masa berguru tersebut, Datuk Kalampayan sempat berdialog dan berdiskusi mendalam dengan Syekh Sulaiman Al-Qurdi, khususnya mengenai persoalan agama dan hukum-hukum Islam. Di antaranya adalah masalah pemungutan pajak oleh Sultan Banjar, serta penerapan denda bagi umat Islam yang meninggalkan sholat Jumat. Datuk Kalampayan dan sahabat-sahabatnya sebenarnya memiliki keinginan untuk melanjutkan studi ke Mesir. Namun rencana itu dibatalkan, karena Syekh Sulaiman Al-Qurdi menyatakan bahwa ilmu mereka sudah sangat mencukupi, dan justru lebih penting bagi mereka pulang ke daerah masing-masing untuk membimbing umat. Sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya, Datuk Kalampayan juga pernah mengarang sebuah kitab yang berjudul Fatwa Sulaiman Qurdi, yang berisi kumpulan fatwa-fatwa Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Di antara sekian banyak anak Datuk Kalampayan Martapura, terdapat 2 orang yang menjadi mufti Kesultanan Banjar. Mereka adalah Pangeran Mufti Ahmad Al-Banjari dan Mufti Jamaluddin Al-Banjari. Pangeran Mufti Ahmad adalah anak Datuk Kalampayan dari istri beliau Ratu Aminah. Beliau menjadi mufti Kerajaan Banjar, sekaligus menjadi guru agama Sultan Adam Al-Watsik Billah. Adapun Mufti Jamaluddin Al-Banjari adalah anak Datuk Kalampayan dari istri beliau Tuan Guat, Go Huat Nio. Mufti Jamaluddin juga menjabat sebagai mufti pada masa Sultan Adam Al-Watsik Billah, serta menjadi guru dan penasihat agama Sultan. Mufti Jamaluddin dikenal sebagai mufti yang sangat berpengaruh, karena banyak fatwanya dijadikan dasar dalam Undang-Undang Sultan Adam. Beliau juga berperan sebagai juru damai dalam konflik keluarga Kerajaan Banjar. Mufti Jamaluddin wafat di Martapura dan dimakamkan di Kalampayan, berjejer dengan makam Datuk Kalampayan Martapura. Syekh Abdul Wahab Bugis adalah salah satu dari 4 ulama besar Nusantara yang bersama-sama menuntut ilmu di Makkah. 4 sosok tersebut adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rahman Misri, Syekh Abdul Somad Palembang, dan Syekh Abdul Wahab Bugis. Menurut riwayat, Syekh Abdul Wahab Bugis berasal dari kalangan bangsawan Bugis dengan gelar Sadenreng Bunga Wariyah. Pertemuan beliau dengan Datuk Kalampayan terjadi saat sama-sama belajar di Madinah, dalam majelis Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Sejak saat itu, terjalin persahabatan yang sangat erat di antara mereka. Ketika Datuk Kalampayan mendapat kabar bahwa putrinya Syarifah telah dewasa dan siap menikah, maka ketiga sahabat beliau pun mengajukan lamaran. Setelah dipertimbangkan dengan hikmah, lamaran yang diterima adalah lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis. Akad nikah dilaksanakan di bawah naungan Ka'bah,
dan langsung diwalikan oleh Datu Kalampayan sendiri. Dari pernikahan tersebut, lahirlah dua orang anak, yaitu Fatimah dan Muhammad Yasin. Syekh Abdul Wahab Bugis wafat lebih dahulu dan dimakamkan di Bumi Kencana Martapura, lalu dipindahkan oleh Datu Kalampayan ke Karangtengah. Salah satu cucu perempuan Datu Kalampayan bernama Datu Fatimah, putri dari Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syarifah. Beliau mendapat didikan langsung dari kakeknya, hingga menjadi alimah dan guru kaum perempuan Banjar. Datu Fatimah menulis kitab Rukunan Besar, yang berisi tuntunan ibadah dasar seperti sholat dan puasa. Kitab ini digunakan luas hingga kini, namun dengan penuh tawadu, beliau tidak mencantumkan namanya, dan menisbatkan kitab tersebut kepada pamannya, Mufti Jamaluddin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama yang menguasai lebih dari 30 cabang ilmu. Beliau bukan hanya mengetahui, tetapi benar-benar menguasai dan ahli di bidang tersebut. Karena keluasan ilmunya, Gubernur Belanda pun memberinya gelar Tuan Haji Besar. Beliau sebenarnya memiliki kemampuan kasyaf, namun lebih memilih menjawab persoalan dengan ilmu dan perhitungan, agar keyakinan menjadi lebih mantap. Inilah bukti keluasan dan kedalaman ilmu Datu Kalampayan. Setelah lebih dari 30 tahun lamanya menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah, akhirnya Datu Kalampayan mencapai kedalaman ilmu yang sangat luar biasa. Selama masa belajarnya itu, beliau tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama, tetapi juga menguasai berbagai ilmu umum dan keilmuan rasional. Di antara keahlian beliau adalah ilmu tasawuf, usul fikih, berbagai cabang bahasa Arab, ilmu falak atau astronomi, serta banyak disiplin ilmu lainnya yang menunjukkan keluasan wawasan dan kecerdasan beliau. Walaupun telah mencapai tingkat keilmuan yang sangat tinggi, semangat Datu Kalampayan untuk terus menuntut ilmu tidak pernah padam. Bersama beberapa sahabat beliau dari Nusantara, timbul keinginan kuat untuk melanjutkan perjalanan keilmuan ke negeri Mesir, yang pada masa itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam. Namun niat mulia tersebut akhirnya harus dibatalkan, karena nasihat penuh hikmah dari guru mereka, yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Syekh Sulaiman Al-Qurdi dengan tegas menyampaikan bahwa keilmuan Datu Kalampayan dan kawan-kawannya sudah sangat dalam dan mencukupi. Bahkan menurut beliau, ada amanah yang jauh lebih penting daripada melanjutkan perjalanan ilmiah, yaitu kembali ke tanah air masing-masing untuk membimbing umat dan memperbaiki masyarakat. Ilmu yang telah dipelajari selama puluhan tahun itu, kata beliau, harus dihidupkan di tengah umat, bukan sekedar disimpan sebagai kebanggaan pribadi. Akhirnya, Datu Kalampayan beserta sahabat-sahabat beliau menuruti nasihat sang guru dengan penuh ketundukan dan adab. Sebelum kembali ke Banjar, Datu Kalampayan terlebih dahulu singgah di tanah Batavia, atau yang kini dikenal sebagai Jakarta, selama kurang lebih 60 hari. Di tempat inilah beliau sempat membetulkan arah kiblat beberapa masjid, yang diketahui masih kurang tepat arah kiblatnya. Datu Kalampayan sendiri diberangkatkan untuk belajar ke Makkah ketika usia beliau menjelang 30 tahun. Keberangkatan beliau tidak lepas dari dukungan penuh Kesultanan Banjar, yang membiayai pendidikan beliau di Tanah Suci. Harapan besar Kesultanan saat itu adalah agar ilmu Datu Kalampayan kelak menjadi cahaya, yang mampu membimbing dan memperbaiki kehidupan keagamaan masyarakat Banjar. Anak-anak dan cucu-cucu Datu Kalampayan tercatat sangat banyak yang tumbuh menjadi ulama, tokoh agama, dan pribadi yang alim serta soleh. Di Tanah Banjar, disebutkan bahwa beliau memiliki sekitar 30 orang anak. Dari jumlah tersebut, tercatat 2 orang menjadi Qodhi, 3 orang menjadi Khalifah, dan 2 orang menjadi Mufti Kesultanan Banjar. 3 orang anak Datu Kalampayan yang menjabat sebagai Khalifah adalah Khalifah Hasanuddin, Khalifah Shihabuddin, dan Khalifah Zainuddin. Adapun 2 orang yang menjadi Qodhi adalah Qodhi Abu Naim dan Qodhi Abu Suud. Sementara 2 anak beliau yang diangkat sebagai Mufti Kesultanan Banjar adalah Mufti Pangeran Ahmad dan Mufti Jamaluddin. Di antara cucu beliau yang terkenal adalah Datu Fatimah, pengarang kitab Rukunan Besar, sebuah kitab tuntunan ibadah yang sangat masyhur di masyarakat Banjar. Ada pula Mufti Haji Muhammad As'ad, yang kemudian memiliki 5 orang anak, dan kelimanya kelak dikenal sebagai ulama besar di Kalimantan. Mereka dikenal dengan gelar Datu Taniran, Datu Tenggarong, Datu Pagatan, Datu Balimau, dan Datu Balimau.
Seorang doktor dari Mesir yang bernama Dr. Usamah pernah melakukan penelitian khusus mengenai Datu Kalampayan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa setidaknya terdapat sekitar 200 ulama dan aulia, yang namanya tercantum dalam kitab Syajaratul Arsyadiyah, yaitu kitab manakib Datu Kalampayan. Catatan ini ditulis sekitar 100 tahun yang lalu, dan itu pun diyakini belum mencakup seluruh keturunan dan murid beliau. Dari semua fakta tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Datu Kalampayan dianugerahi keturunan yang soleh dan solihah dalam jumlah yang luar biasa. Inilah salah satu karomah beliau yang paling nyata, yang dapat dirasakan hingga hari ini oleh umat Islam, khususnya di Tanah Banjar. Selama belajar di Makkah dan Madinah, Datu Kalampayan memiliki banyak guru besar. Di antara guru beliau dalam bidang tasawuf adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Melalui beliau, Datu Kalampayan mendapatkan kedudukan sebagai Khalifah Tarekat Samaniyah, sebuah tarekat besar yang berkembang luas di dunia Islam. Menariknya, walaupun Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani adalah guru beliau, usia sang guru justru lebih muda daripada Datu Kalampayan. Datu Kalampayan sendiri dikenal sebagai murid senior di Makkah, terutama saat berguru kepada Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Namun hal tersebut tidak mengurangi sedikitpun ketawaduan Datu Kalampayan. Beliau sama sekali tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga itu, dan tetap berguru dengan penuh adab, walaupun kepada seseorang yang lebih muda darinya. Dengan ketekunan dan keikhlasan, Datu Kalampayan mendalami tarekat Samaniyah, hingga akhirnya beliau dikenal luas sebagai tokoh penyebar tarekat tersebut di Nusantara. Walaupun sebenarnya beliau telah memiliki ijazah dari beberapa tarekat lain, namun nama Datu Kalampayan paling masyhur dengan tarekat Samaniyah. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani sendiri adalah sosok yang sangat masyhur di seluruh dunia Islam. Pada masanya, beliau dikenal sebagai penjaga pintu makam Nabi Muhammad SAW. Karena itulah, hampir semua peziarah yang datang ke makam Rasulullah SAW mengenal beliau, sehingga tarekat Samaniyah pun semakin tersebar luas dan dikenal. Pangeran Mufti Ahmad adalah salah satu anak dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datu Kalampayan. Beliau juga tercatat sebagai guru Sultan Adam Al-Watsik Billah, salah satu Sultan Banjar yang terkenal alim dan taat beragama. Ibu dari Pangeran Mufti Ahmad adalah Ratu Aminah, seorang bangsawan Banjar. Kakek beliau adalah seorang pangeran kerajaan Banjar, sekaligus murid Datu Kalampayan. Kakek tersebut sebenarnya berhak menjadi Raja Banjar, namun beliau menolak dan lebih memilih mendalami ilmu agama kepada Datu Kalampayan. Ketika kakek Pangeran Mufti Ahmad hendak wafat, beliau berwasiat agar putrinya, Ratu Aminah, dinikahkan dengan Datu Kalampayan, apabila Datu Kalampayan berkenan. Akhirnya, terjadilah pernikahan antara Datu Kalampayan dan Ratu Aminah. Dari pernikahan tersebut, lahirlah 7 orang anak, dan salah satunya adalah Pangeran Mufti Ahmad. Dengan pernikahan ini, maka hubungan zuriat Datu Kalampayan dengan keluarga Kesultanan Banjar semakin erat. Diketahui bahwa Ratu Aminah adalah putri Pangeran Toha, dan Pangeran Toha sendiri adalah anak dari Sultan Tahmidillah. Menurut penuturan Tuan Guru Mulkani Al-Banjari, salah seorang zuriat Datu Kalampayan di Banjarmasin, Syekh Abdurrahman Misri dari Batavia memiliki seorang cucu perempuan. Cucu perempuan tersebut kemudian dinikahi oleh Al-Habib Utsman bin Yahya, Mufti Batavia pada masa itu. Karena itulah, tidak mengherankan jika Habib Utsman bin Yahya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuan Guru Zainal Ilmi Martapura, salah seorang zuriat Datu Kalampayan. Sebab, leluhur mereka berdua adalah sahabat, yaitu Datu Kalampayan dan Syekh Abdurrahman Misri. Sebagai catatan tambahan, Tuan Guru Zainal Ilmi adalah keturunan kelima dari Datu Kalampayan. Beliau adalah putra dari Haji Abdus Somad, bin Haji Muhammad Said, wali dari Aminah, putri Haji Syahabuddin, putra Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Hajah Komariyah. Sebelum kembali ke Kalimantan Selatan, Datu Kalampayan juga menorehkan sejarah penting di Batavia. Beliau tinggal di sana sekitar 60 hari, dan selama itu membantu meluruskan arah kiblat beberapa masjid. Sultan Adam Al-Watsik Billah adalah salah satu Sultan Banjar yang terkenal taat beribadah dan sangat dihormati rakyat.
Beliau lahir pada tahun 1785 Masehi, dan merupakan putra dari Sultan Sulaiman Saidullah. Sultan Adam banyak menimba ilmu dari keturunan Datu Kalampayan, dan tidak menutup kemungkinan beliau juga sempat belajar langsung kepada Datu Kalampayan. Hal ini mengingat bahwa kakek Sultan Adam dikenal bersahabat dekat dengan Datu Kalampayan. Selain sebagai guru, hubungan Sultan Adam dengan Datu Kalampayan juga terjalin dalam ikatan keluarga. Karena sepupu Sultan Adam, yaitu Ratu Aminah, adalah istri dari Datu Kalampayan. Setelah Datu Kalampayan wafat, Sultan Adam tetap berguru kepada Mufti Jamaluddin, putra Datu Kalampayan. Sultan Adam juga mencatat sejarah dengan menyusun Undang-Undang Sultan Adam, sebuah aturan untuk menangkal pengaruh penjajah Belanda. Undang-undang ini dibuat 10 tahun setelah beliau naik tahta, tepatnya pada tahun 1835 Masehi. Datu Kalampayan setelah selesai belajar di Makkah, tidak langsung kembali ke Banjar. Beliau singgah di berbagai wilayah seperti Pulau Pinang, Kedah, Perak, Singapura, Pulau Penyengat, dan Batavia. Di Pulau Penyengat, beliau sempat mengajar di masjid setempat. Masjid ini dikenal unik, karena bangunannya terbuat dari beton yang direkatkan menggunakan putih telur sebagai pengganti semen. Sebagai tanda terima kasih, Sultan Riau menghadiahkan sebuah tasbih yang terbuat dari kayu akar bahar kepada Datu Kalampayan. Hingga kini, tasbih tersebut masih dijaga oleh zuriat beliau, tepatnya di daerah dalam pagar. Setelah itu, Datu Kalampayan melanjutkan perjalanan ke Batavia, sebelum akhirnya pulang ke Banjar. Sebagai tambahan, diketahui pula bahwa salah satu keturunan Datu Kalampayan, yaitu Khalifah Syekh Shihabuddin, dimakamkan di Pulau Penyengat. Datu Kalampayan memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan Kesultanan Banjar. Mereka saling memuliakan, saling menghormati, dan terikat pula dalam hubungan pernikahan. Bahkan dalam kitab Sabilal Muhtadin, tercatat pujian terhadap seorang raja yang besar pemahamannya, cerdas, dan memperbaiki urusan agama serta dunia. Menjelang wafatnya, Sultan Banjar berwasiat kepada keturunannya. Syekh Muhammad Arsyad adalah sahabatku dan juga guruku. Aku wasiatkan kepada anak cucuku, jangan durhaka kepadanya dan kepada keturunannya. Barang siapa durhaka, maka ia tidak akan selamat. Hubungan ini semakin kuat dengan pernikahan Datu Kalampayan dengan Ratu Aminah, cucu Sultan Banjar. Datu Kalampayan sendiri juga merupakan anak angkat salah satu Sultan Banjar, karena kecerdasan dan akhlaknya sejak kecil. Dan Sultan Banjar pula yang mengirim beliau ke Tanah Suci, untuk menuntut ilmu agama. Mufti Muhammad As'ad adalah salah satu cucu dari Datu Kalampayan, yang pernah mengemban amanah sebagai Mufti Kesultanan Banjar. Beliau dikenal sebagai sosok alim, berwibawa, dan sangat disegani di masanya. Mufti Muhammad As'ad memiliki 12 orang anak, dan dari jumlah tersebut, 5 orang diantaranya tumbuh menjadi ulama besar, yang dakwahnya tersebar di berbagai wilayah Kalimantan. Kelima ulama besar tersebut adalah Syekh Abu Tolha di Tenggarong, Syekh Abu Hamid di Sampit, Syekh Ahmad Balimau Kandangan, Syekh Muhammad Arsyad Pagatan, dan Syekh Sa'aduddin Taniran Kandangan. Mereka semua merupakan mata rantai penting dalam penyebaran ilmu dan dakwah Islam, yang bersumber dari warisan keilmuan Datu Kalampayan. Adapun Syekh Ahmad Balimau Kandangan, beliau adalah salah satu zuriat Datu Kalampayan yang berdakwah di wilayah Balimau, Hulu Sungai Selatan. Beliau sempat menimba ilmu langsung dengan Datu Kalampayan, sehingga ajaran dan metode dakwahnya sangat kental dengan nilai keilmuan dan adab sang kakek. Kini, makam beliau menjadi salah satu objek wisata religi yang ramai diziarahi masyarakat di Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Kemudian Syekh Sa'aduddin Taniran Kandangan, yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Taniran Kandangan. Beliau diketahui lahir di dalam pagar Martapura, sebuah wilayah yang syarat dengan sejarah keilmuan Islam. Selama 10 tahun, beliau menimba ilmu di Tanah Suci Makkah, sebelum akhirnya dikirim oleh ayah beliau, Mufti Muhammad As'ad, untuk membina dan mengembangkan dakwah di Kampung Taniran, Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Adapun Syekh Muhammad Arsyad Pagatan, beliau adalah salah satu zuriat Datu Kalampayan yang berhasil mencapai kedudukan sebagai ulama besar sekaligus Mufti Kesultanan Banjar.
Beliau juga dikenal dengan sebutan Mufti Lamak, dan makam beliau kini berada di daerah Pagatan, Tanah Bumbu, yang hingga kini menjadi tempat ziarah umat. Selanjutnya Syekh Abu Tholah Tenggarong. Beliau adalah zuriat Datu Kalampayan yang wafat dan dimakamkan di Tenggarong, Kutai, Kalimantan Timur. Nama lengkap beliau adalah Syekh Abu Tholah bin Mufti Muhammad As'ad, bin Puan Syarifah, binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Silsilah ini menunjukkan betapa kuatnya kesinambungan keilmuan dalam keluarga besar Datu Kalampayan. Sementara itu, Syekh Abu Hamid Sampit adalah putra dari Mufti Muhammad As'ad, cucu dari Puan Syarifah, putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau berdakwah di wilayah Kalimantan Tengah, dan makam beliau kini berada di ujung Pandaran, Sampit, yang juga menjadi salah satu pusat ziarah umat Islam setempat. Datu Kalampayan adalah seorang ulama Banjar yang telah berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu di Makkah. Selama masa tersebut, beliau tidak hanya memperdalam ilmu agama, tetapi juga membangun interaksi sosial yang luas, termasuk dengan para ulama Nusantara yang sama-sama menuntut ilmu di Tanah Suci. Dalam catatan sejarah, setidaknya ada 3 orang sahabat setanah air yang sangat dekat dengan beliau selama di Makkah. Mereka adalah Syekh Abdul Wahab Bugis dari Makassar, Syekh Abdul Somad dari Palembang, dan Syekh Abdurrahman Misri dari Batavia atau Jakarta. Menurut riwayat, Datu Kalampayan juga sempat berkenalan dan berguru kepada Datu Sanggul, yang dikenal pula dengan nama Syekh Abdul Somad. Dari beliau pula, Datu Kalampayan dikisahkan menerima sebuah kitab yang dikenal dengan nama Kitab Barencong. Datu Kalampayan dan para sahabatnya menuntut ilmu di Makkah selama lebih dari 30 tahun. Hasrat menuntut ilmu mereka masih sangat besar, hingga keempatnya sempat berkeinginan untuk melanjutkan studi ke negeri Mesir. Namun niat tersebut akhirnya diurungkan, setelah Syekh Sulaiman Al-Kurdi, guru mereka berempat, menyarankan agar mereka pulang ke tanah air untuk mengajarkan ilmu kepada umat. Sebelum kembali ke Kalimantan Selatan, Datu Kalampayan singgah terlebih dahulu ke Batavia, kampung halaman sahabat beliau, Syekh Abdurrahman Misri. Setibanya di sana, beliau disambut dengan penuh kegembiraan oleh para ulama dan masyarakat setempat. Menurut catatan sejarah, beliau tinggal di Batavia selama sekitar 1 bulan hingga 60 hari, dan selama masa itu beliau membetulkan arah kiblat beberapa masjid. Di antaranya adalah Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Berdasarkan ikatan agama Islam, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berhasil menyatukan para penguasa, bangsawan, dan masyarakat biasa, yang dalam istilah Banjar disebut kalangan Jaba. Tidak ada jurang pemisah antara ulama, raja, dan rakyat, karena semuanya dipersatukan oleh ilmu dan adab. Keberhasilan Datu Kalampayan dalam mendekati kalangan bangsawan terlihat jelas dari kedekatan beliau dengan Sultan Tahmidullah, yang bukan hanya menjadi sahabat, tetapi juga murid beliau. Sultan Tahmidullah, atau yang dikenal pula sebagai Sultan Atta Alam, sangat mendukung seluruh aktivitas dakwah Datu Kalampayan. Bahkan, keberangkatan Datu Kalampayan menuntut ilmu ke Makkah selama puluhan tahun merupakan perintah langsung dari Sultan Hamidullah, dan dilanjutkan pembiayaannya oleh Sultan Tamjidillah. Ketika Kesultanan Banjar dipimpin oleh Sultan Atta Alam, hubungan tersebut semakin erat. Sultan bukan hanya murid, tetapi juga sahabat beliau. Atas permintaan Sultan inilah, Datu Kalampayan kemudian menyusun kitab monumental yang diberi nama Sabil Al-Muhtadin. Kontribusi Datu Kalampayan kepada masyarakat juga sangat nyata. Beliau mengolah tanah-tanah mati menjadi lahan pertanian yang subur, serta membuat saluran sungai untuk irigasi sawah, yang kemudian dikenal sebagai Sungai Tuan. Datu Kalampayan diketahui memiliki banyak murid, baik dari kalangan rakyat biasa maupun bangsawan Kesultanan Banjar. Salah satu murid beliau yang paling dikenal adalah Sultan Tahmidullah II, putra Sultan Tamjidillah. Sultan ini mendapatkan didikan khusus dari Datu Kalampayan, hingga tumbuh menjadi raja yang alim dan wara. Begitu besar cinta dan hormat Sultan Tahmidullah II kepada Datu Kalampayan, hingga beliau berwasiat kepada anak cucunya. Syekh Muhammad Arsyad adalah sahabatku dan juga guruku. Aku wasiatkan kepada anak cucuku turun-temurun, janganlah durhaka kepadanya, kepada anak cucu dan zuriatnya. Dan barang siapa durhaka, niscaya ia tidak akan selamat.
Demikianlah besarnya penghormatan Sultan kepada Datuk Kalampayan, hingga kewajiban menghormati beliau dan keturunannya diwariskan secara turun-temurun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan magfirahnya kepada mereka semua. Amin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal dengan Datuk Kalampayan, beliau dilahirkan di Desa Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, atau bertepatan dengan 19 Maret 1710 Masehi. Beliau dikenal sebagai ulama besar ahli fikih, dengan karya monumental kitab Sabil Al-Muhtadin, yang hingga kini masih dipelajari luas. Selain itu, beliau juga menulis kitab-kitab tasawuf, dan dikenal sebagai pembela kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan madhab fikih Syafi'i. Beliau juga berperan sebagai penasihat dan mufti Kesultanan Banjar. Menurut Tuan Guru Busu, KH Komarudin Banjarmasin, sebenarnya Datuk Kalampayan menguasai seluruh mazhab fikih. Namun beliau memilih untuk mengajarkan mazhab Syafi'i, agar masyarakat Kalimantan tidak bingung dalam beribadah. Tujuan beliau adalah menyatukan umat, bukan mempertajam perbedaan. Sedangkan menurut Abah Guru Zuhdi, KH Ahmad Zuhdianor, pilihan tersebut juga merupakan bentuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat setempat, sesuai dengan prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Zuriat Datuk Kalampayan sangat banyak yang menjadi ulama besar dan pemimpin umat, diantaranya Syekh Zaini Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul, seorang wali Allah dan ahli tasawuf besar di tanah Kalimantan. Sejak kecil, Muhammad Arsyad telah menunjukkan kecerdasan dan akhlak yang mulia. Beliau pandai melukis dan menulis, hingga hasil karyanya membuat Sultan Tahlilullah terkesan, dan meminta beliau tinggal serta belajar di istana. Di istana, beliau tumbuh sebagai anak yang berakhlak luhur dan disayangi semua orang. Setelah dewasa, beliau dinikahkan oleh Sultan, lalu dikirim belajar ke Makkah atas biaya negara. Beliau menetap di Makkah selama 30 tahun, dan di Madinah selama 5 tahun, sebelum akhirnya kembali ke Banjar pada tahun 1186 Hijriah atau pada tahun 1773 Masehi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat pada hari Selasa, 6 Syawal 1227 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 13 Oktober 1812 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Kalampayan, tidak jauh dari makam orang tuanya. Demikianlah kisah perjalanan hidup Datuk Kalampayan, semoga kita dapat mengambil teladan dari keikhlasan, perjuangan, dan akhlak beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama para kekasihnya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.